Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengubah tabel dengan menambahkan kolom secara SSMS dan juga menambahkan kolom dengan cara TSQL, kemudian menghapus tabel, dan yang terakhir memahami apa yang dimaksud dengan kolom komputasi. Pertama, silakan buka aplikasi SQL Server kamu. Nah, di sini saya punya dua basis data, yang pertama database SSMS dan yang kedua database TSQL. Di dalam kedua basis data ini belum ada tabelnya sama sekali. Oleh karena itu, karena kita ingin mengubah tabel, maka terlebih dahulu pastikan kita sudah punya tabel yang akan diubah. Nah, saya akan menambahkan tabel ke dalam masing-masing basis data dengan cara TSQL saja. Silakan buka New Query untuk membuka lembar kerja query. Kemudian kita ketikkan perintah untuk menambahkan tabel. Nah, di sini saya menambah tabel ke dalam database yang pertama, database TSQL. Maka buat perintah use database TSQL. Ini cara pertama kalau kita mau aktifkan database ini. Cara yang kedua adalah kita bisa arahkan mouse ke sini, available databases, kemudian pilih database yang akan kita pakai. Kemudian kita masukkan perintah untuk menambah atau membuat tabel, create table. College di sini adalah nama skema yang sebelumnya sudah ada di dalam database saya. Students adalah nama tabelnya. Kemudian ini beberapa kolomnya, yaitu ada student ID, tipe datanya integer, propertinya not null, dan juga identity. Ini berarti penomoran secara otomatis 1,1. Yang berikutnya ada first name, tipe datanya varchar, lengthnya atau panjang karakternya 50, propertinya not null. Yang berikutnya ada middle name, tipe datanya varchar 50, null. Kemudian last name, tipe datanya varchar, lengthnya 50, not null. Yang terakhir ada department ID, integer, not null. Jika sudah, kita akhiri dengan titik koma di belakang. Kemudian ini kita execute, kita blok dulu. Sudah berhasil. Nah, kita akan buat tabel di dalam database SSMS. Kita pakai query saja supaya lebih cepat. Use database SSMS, titik koma. Kemudian untuk perintah yang di sini untuk membuat tabelnya di copy saja karena isiannya sama persis. Kemudian kita blok. Kemudian di execute. Sudah berhasil juga, kita bisa lihat di dalam Object Explorer, di refresh saja folder tablesnya. Pastikan tabelnya sudah masuk. Nah, kemudian kita akan menambah satu kolom ke dalam tabel yang ada di dalam basis data SSMS terlebih dahulu. Jadi kita tambah kolomnya dengan cara SSMS. Maka kita klik kanan tabel college.student yang ada di dalam database SSMS. Kemudian pilih design. Di sini kita akan diarahkan ke dalam desain daripada tabel kita. Kita bisa edit, langsung tambahkan saja di bawah department ID satu kolom dengan nama major. Kemudian data type-nya itu adalah varchar. Length-nya 50. Untuk length-nya bisa isi di sini atau juga di bawah di bagian kolom properties. Kemudian untuk allow-nya ini tidak diizinkan kosong, maka kita uncheck. Jika sudah, maka kita bisa simpan dengan cara tekan Ctrl+S. Nah, jika muncul error seperti ini, kita atur sedikit di bagian settingannya supaya kita bisa simpan perubahan daripada tabel.
Nah, ini ditutup saja, di close. Kemudian pilih menu tools, pilih options, kemudian scroll ke bawah, cari yang namanya designer. Dan di sini pastikan prevent saving change-nya ini di uncheck, tidak tercentang, supaya kita bisa menyimpan kalau misalnya ada perubahan dari tabel kita. Jika sudah di uncheck, dalam keadaan seperti ini tidak tercek, kita klik OK. Jika sudah, kemudian kita tekan Ctrl S atau save. Nah, ini tabelnya sudah tersimpan. Kita bisa refresh di dalam Object Explorer untuk lihat apakah kolom majornya sudah masuk. Sini sudah masuk ya, punya saya sudah berhasil. Nah, kemudian kita tambahkan satu kolom di dalam tabel yang ada di dalam basis data TSQL dengan cara TSQL. Kita ketikkan perintahnya use database TSQL titik koma, kemudian alter table, nama tabelnya itu college.students, add major, varchar 50 not null titik koma. Kemudian kita blok query-nya, kita jalankan, pilih execute. Jika sudah berhasil, refresh di bagian Object Explorer, langsung ke tabelnya saja di refresh. Kita expand tabelnya, lihat di dalam kolom. Nah, kolom majornya sudah masuk juga, sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan menghapus tabel-tabel ini. Tapi saran saya tidak perlu dijalankan untuk query hapusnya, karena nanti tabelnya akan kita pakai di berikutnya. Nah, kalau kita mau praktikan cara SSMS untuk menghapus tabel, langsung saja klik kanan pada nama tabelnya. Ini tabel saya, kemudian kita klik kanan. Di sini ada perintah delete. Kalau kita tekan delete, maka dia akan mengarah ke delete object. Kalau kita tekan OK, maka tabelnya akan terhapus. Di sini saya tidak hapus tabelnya karena saya masih mau pakai. Kalau pakai cara TSQL, maka kita ketikkan query-nya, yaitu use database TSQL titik koma, kemudian drop table college.student titik koma. Kemudian kita blok query-nya dan kita jalankan kalau ingin dihapus. Punya saya tidak saya hapus karena saya tidak ingin menghapus tabelnya. Yang terakhir adalah kolom komputasi. Kolom komputasi ini merupakan kolom yang berisi atau isiannya berasal dari kolom-kolom yang lain. Contohnya, kolom komputasi contohnya adalah kolom full name. Nah, full name di sini dia berisi dari first name ditambah dengan middle name ditambah dengan last name. Nah, full name inilah yang disebut dengan kolom komputasi. Kenapa? Karena isiannya itu berasal dari kolom-kolom yang lain. Kalau kita ingin membuat atau menambahkan kolom komputasi di dalam tabel kita, caranya untuk cara SSMS, kita masuk lagi ke dalam desain daripada tabel kita yang pertama. Di sini punya saya belum tertutup, maka saya bisa langsung buka saja tabnya. Kita berpindah. Kemudian di bawah major, kita tambahkan full name. Nah, setelah kita ketik kolom name-nya full name, kemudian kita masuk ke kolom properties, cari yang namanya compute column specification. Nah, ini ada tanda panahnya, kita expand saja atau dibuka, maka kita akan ketemu dengan namanya formula. Di sini kita isikan first name, kemudian plus
Kemudian kita buat tanda petik 1 spasi tanda petik 1 lagi, artinya ini nanti menjadi spasi. Jadi kalau namanya pertama di depan ada Andi, nama tengahnya ada Rio, maka saat kita gabungkan Andi spasi Rio, ada spasinya. Itu arti yang di sini. Kemudian kita buat lagi tanda tambah middle name tambah tanda petik 1 spasi tanda petik, kemudian tambah yang di akhir adalah last name. Nah, jika sudah, ini maka kita sudah selesai menambahkan kolom komputasinya. Kita tinggal tekan Ctrl S untuk simpan. Kita bisa refresh di bagian columns dari tabel yang tadi. Nah, di sini full name. Yang berikutnya kita akan menambahkan kolom komputasi ini dengan cara TSQL. Kita ketikkan perintahnya use database TSQL, kemudian titik koma, alter table, nama tabelnya college.students, add full name, ini nama kolomnya as first name plus tanda petik 1 spasi tanda petik plus middle name plus tanda petik 1 spasi tanda petik 1 plus last name. Kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita blok query-nya, kita jalankan dengan cara klik execute. Jika sudah berhasil, kita bisa lihat di dalam Object Explorer. Kita refresh di bagian columns. Nah, di sini kolom komputasinya sudah berhasil kita masukkan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Jangan lupa Anda praktikkan sendiri di komputer masing-masing. Selamat belajar.